Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meila Idiasari dengan NPM 247828082. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah jaringan komputer 3 pada lab 6.6.7 paket tracer tentang konfigur PAT ya. Nah, di sini sudah saya download. Ya, tadi downloadnya di sini. Oke, jadi di sini pada paket tracer ini dia tuh menjelaskan bagaimana kita tuh akan mempelajari cara kerja PAT atau Port Address Translation, yaitu metode NAT yang memungkinkan banyak perangkat privat menggunakan satu alamat IP public secara bersamaan dengan membedakan nomor portnya. Jadi PAT itu sering disebut juga sebagai NAT overload ya, karena satu alamat IP public dapat digunakan oleh banyak internal. Nah, tujuan praktikum ini yaitu yang pertama, configure dynamic NAT with overload, yang artinya mengkonfigurasi dynamic NAT dengan overload. Kemudian yang kedua yaitu verify dynamic NAT with overload implementation. Jadi di sini artinya dia memverifikasi implementasi dynamic NAT overload. Kemudian yang ketiga yaitu mengkonfigurasi PAT menggunakan interface. Yang keempat yaitu memverifikasi implementasi PAT pada interface. Nah, jadi referensi konfigurasi pada konfigurasi ini sudah dijelaskan di sini ya. Jadi pada topologi ini terdapat dua router ya, router 1 dan router 2. Kemudian terdapat beberapa PC dan laptop yang berada pada jaringan internal. Nah, di sini tuh router tuh akan melakukan translasi alamat privat menjadi alamat publik ya. Nah, agar perangkat internal itu dapat mengakses server melalui internet nih. Mengakses server melalui internet. Jadi router 1 itu menggunakan PAT dengan NAT pool. Nah, router 2 menggunakan PAT langsung melalui interface outside. Jadi di sini part pertamanya kita akan mengkonfigurasi dynamic NAT with overload-nya. Jadi di sini kita di router 1 kita buka terlebih dahulu. Di router 1 kita bisa enterkan enable, lalu config t, jadi di sini tuh kita akan mengkonfigurasi yaitu traffic yang diizinkan menggunakan access list one permit 176 ini. Jadi artinya di sini dia tuh membuat access control list atau ACL pada router 1. Jadi perintah access list sendiri itu digunakan untuk mengizinkan seluruh jaringan 172.16.0.0 ini agar dapat diterjemahkan menggunakan NAT. Nah, ACL ini menentukan perangkat mana saja yang diperbolehkan menggunakan proses PAT. Lalu kita config t, lalu masuk ke interface dulu yaitu Giga Ethernet 0/0/0. Setelah itu kita IP NAT ini dulu ya, IP NAT inside dulu, IP NAT inside lalu ke interface Giga Ethernet size 1, kemudian IP NAT inside juga. Nah, setelah itu kita ke serial, interface serial nih, interface inside serial, interface serialnya serial 0 size 1 size 0 size
0/1/0 ya, /0/1/0 dan IP NAT outside. Nah, setelah itu kita akan memberikan yaitu IP NAT pool any pool dynamic pool name dynamic IP NAT translation bukan pool. Di sini IP NAT pool dynamic 209 yaitu net mask 255 kayaknya ini sama deh 252. Oke, di sini kita salin aja deh. IP NAT IP pasta. Oke, lalu setelah IP pool ini kita IP NAT inside ya. Oke, lalu setelah IP NAT inside pool overload, kita gunakan access list buat permit 172.16.5 baru access listnya. Oke, lalu kita nah, jadi perintah-perintah tersebut itu tadi yang dimana perintah yang mana tadi untuk IP NAT pool any pool ini yang netmask 255 ini itu artinya dia tuh menyediakan dua alamat IP public, yaitu yang pertama 209.165.200.223 dan 209.165 serta 200.234 ini. Jadi alamat tersebut itu nantinya digunakan untuk menerjemahkan alamat privat ke perangkat internal. Nah, yang ini lalu yang untuk IP NAT inside search list ini dia tuh menghubungkan ACL dengan NAT pool. Jadi dia tuh berarti perangkat yang cocok dengan ACL1 kemudian akan diterjemahkan menggunakan pool any pool name. Nah, dan menggunakan fitur overload atau path. Jadi path itu memungkinkan banyak perangkat itu menggunakan satu IP public dengan bantuan nomor port yang berbeda. Jadi di sini sebenarnya disuruh memberi nama terserah kita ya, cuma kalau mau ngikutin ini ya nggak apa-apa. Jadi step 4 ininya access list bukan yang part yang ini interface serial ini dia itu artinya dia tuh mengarahkan ke internet sehingga ditandai sebagai outside interface. Nah, yang ini ya serial outside-nya. Nah, untuk yang inside-nya
yaitu interface G Ethernet 0.0 serta 00/1. Jadi kedua interface tersebut merupakan jaringan internal sehingga ditandai dengan inside interface. Nah, oke, lalu lanjut ke kita langsung ke router 2 ya. Kita config ke router 2 juga. Sini on router config set never asal permit my address belong verif path in verif dynamic network. Jadi di sini kita suruh mengakses web browser ya. Selanjutnya dari PC 1 L1, PC 2 dan L2. Akses the web server 1. Nah, kita coba apakah di sini ya. Di router 1 apakah dia berhasil mengakses server 1. Nah, kita lihat dengan cara yaitu 209 titik 165 titik 201 titik 5. Nah, berhasil. Pada PC 1 berhasil. Salin. Pada L1 kita coba. Nah, oke, berhasil. Oke, pada ini kita coba lagi. Karena ini beda ini ya. Seharusnya bisa semua ya. Oke, bisa. Kita coba L2. Oke, jadi pertanyaan di sini, apakah semua koneksi itu berhasil? Nah, jawabannya seluruh koneksi dari PC 1, L1, PC 2, L2 itu semuanya berhasil ya, koneksinya berhasil dilakukan. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi path pada router 1 itu telah berhasil. Jadi, semua perangkat internal dapat mengakses internet menggunakan alamat publik dari NAT pool di NAT path with pool. Di step keduanya kita akan melihat NAT translation dari router 1. Nah, di sini kita bisa lakukan yaitu show IP NAT translation. Nah, di sini terlihat bahwa inside globalnya berapa, inside lokal, outside lokal, outside globalnya. Jadi di sini terlihat ya. Jadi di situ tuh perintah itu melihat NAT yang sedang aktif. Jadi beberapa perangkat internal tadi, yang dimana konsep utama dari path atau port address translation sendiri, yang dimana path itu akan tetap menggunakan satu alamat publik sampai seluruh nomor port itu habis digunakan. Jika port sudah habis, maka router itu akan menggunakan alamat berikutnya dari NAT pool. Nih, 10233 80 TCP. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi path using an interface. Kita akan membuat ACL juga pada router 2 ya. Tadi kan hanya pada router 1 nih. Router 2 kan belum bisa mengakses server 1. Kita coba nih, dia belum bisa.
nih, dia nggak bisa nih ngakses nih untuk tuh request timeout. Nah, oke, jadi di sini kita akan fokus ke router 2 ya. Kita lakukan konfigurasi kurang lebih sama, enable config t. Lalu di sini kita akan melakukan yaitu interface giga Ethernet 0/0/0/0/0, lalu IP NAT inside, lalu Ethernet 1 inside, lalu untuk serialnya juga ya, internet serial 0/0 /1 nih, IP NAT serial 0/1/1 IP NAT outside. Oke, lalu IP NAT inside search list to interface serial overload. Oke, jadi kita lakukan ini, copy saja. Oke, lalu setelah melakukan itu kita akses list ya, akses list to permit, sama aja seperti tadi, cuma dia ganti to permit. Jadi akses list to permit ini ganti jadi 17. Akses list to permit 1, 2, 17, 00, 25, 25. Oke, lalu di sini kita M. Nah, oke. Nah, sekarang sudah ya untuk konfigurasi. Di sini complexionnya sudah 100%. Nah, saatnya kita melihat untuk PC nih, from the web browser each router 1. Oke, PC 1. Kita coba lagi. Go. Nah, sekarang bisa ya terlihat bahwa dia dapat mengakses server 1 yang awalnya tadi nggak bisa ya. Nah, kurang lebih penjelasan dari router 1 dan router 2 tadi sama, yang dimana akses list itu mengizinkan seluruh jaringan dari 172.17. Tadi kan bedanya yang 116, yang ini 17 itu menggunakan NAT ya. Nah, kemudian yang IP NAT inside tadi, nah ini IP NAT sini kita lihat dulu, kita jalankan dulu. Oke, berhasil ya, si 4. Kita lihat di sini, kita go. Oke, dia dapat mengakses server itu sekarang sebelahnya, yaitu L4, laptop 4.
lama ya. Ini kompleksitasnya 100% sebenarnya. Oke, L4 berhasil mengakses server 1 ya. Oke, jadi we are all connected successful ya, artinya dia dapat mengakses semua, berhasil mengakses semua. Kemudian yang view not translation, kita coba di ini view the not translation on router 2. Oke, kita coba menggunakan show IP not translation. Nah, oke, berhasil ya. Yang dimana di sini dia tuh terlihat translasi alamat privat menjadi alamat publik menggunakan IP interface dari serial router 2 gitu. Nah, step ketiga kita akan membandingkan show IP not statistik. Nah, di sini. Jadi pada router 2 terlihatnya di sini. Kita lihat di sini pada router 1 show IP not statistik. Oke. Perbedaannya sangat ini ya, terlihat ya. Sini terlihat untuk router 2 ini. Di sini router 1 dia menampilkan total transaction ya, outside, inside, hits, expire, dynamic mapping. Nah, oke, perbedaannya terlihat, makanya di sini dipertanyakan why doesn't router 2 list any dynamic mappings. Nah, mengapa router 2 itu tidak menampilkan dynamic mappingnya? Nah, sedangkan pada router 1 kan dia menampilkan dynamic mappings ya. Nah, router 2 itu hanya menggunakan alamat IP dari interface outside untuk melakukan translasi sehingga tidak terdapat dynamic mapping seperti pada router 1. Nah, itu penjelasannya. Oke. Jadi menurut saya itu tadi di sini kompleksnya sudah 100% terlihat, artinya berhasil semua, juga sudah saya cek juga. Jadi kesimpulan dari praktikum ini yang dimana PAT atau Port Address Translation itu memungkinkan banyak perangkat internal menggunakan satu alamat IP publik secara bersamaan dengan bantuan nomor port yang berbeda. Jadi pada praktikum ini router 1 itu menggunakan PAT dengan NAT pool, kemudian yang router 2 itu menggunakan PAT melalui interface outside. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat itu berhasil mengakses server 1, sehingga konfigurasi PAT itu berhasil diterapkan di router 1 maupun router 2. Jadi selain praktikum ini juga tuh kita tuh dapat memahami gitu konfigurasi ACL untuk NAT, kemudian penggunaan overload, kemudian NAT pool, serta cara melihat translasi NAT menggunakan CLI. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan saya pada lab 6.6.7 tentang konfigurasi PAT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.